Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lailatul Nikmah dengan akhiran NIM 126. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester genap, yaitu mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa. Di sini ada 4 soal, yang mana soal yang pertama yaitu berikan analisis saudara tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan paling banyak 2 kali masa jabatan. Apakah perubahan ini lebih memperkuat stabilitas pemerintahan desa atau malah justru berpotensi melemahkan mekanisme kontrol demokratis di desa? Nah, jadi di sini jawaban saya yaitu perubahan masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal 39 menyatakan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun sejak pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jadi menurut saya, perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode lebih cenderung memperkuat stabilitas pemerintahan desa. Tetapi, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila disertai penguatan mekanisme pengawasan oleh yang pertama, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang kedua, masyarakat melalui musyawarah desa, dan yang ketiga, pemerintahan daerah, dan yang terakhir yaitu aparat pengawas dan penegak hukum. Nah, di sini, tanpa pengawasan yang efektif, masa jabatan yang lebih panjang justru dapat melemahkan kontrol demokratis karena memperkecil frekuensi akuntabilitas elektoral dan membuka peluang terjadinya konsentrasi kekuasaan di tingkat desa. Dengan demikian, perubahan ini memiliki dua sisi, meningkatkan stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan desa, namun sekaligus berpotensi mengurangi kontrol demokratis apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas mekanisme checks and balance di tingkat desa. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan hubungan kewenangan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan pemerintahan pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Berikan contoh bentuk koordinasi yang ideal agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Di sini jawaban saya adalah pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah kabupaten atau kota berperan melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional, regulasi, serta memberikan pendanaan dan pembinaan umum kepada desa. Contoh koordinasi yang ideal yaitu dalam pembangunan jalan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan melalui musyawarah desa. Pemerintah kabupaten atau kota memberikan pendampingan teknis dan pengawasan, sedangkan pemerintah pusat menyediakan regulasi dan dukungan anggaran melalui dana desa. Koordinasi dilakukan melalui sistem perencanaan terpadu dan pelaporan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih program. Selanjutnya yaitu soal yang nomor 3 adalah desa merupakan subjek pembangunan yang berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Menurut Anda, bagaimana kedudukan desa sebagai subjek pembangunan? Berikan contoh konkret dari desa Anda atau desa lain yang Anda ketahui. Jadi jawaban saya adalah, menurut saya, kedudukan desa sebagai subjek pembangunan berarti desa tidak lagi hanya menjadi penerima program dari pemerintah, akan tetapi berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sesuai kebutuhan, potensi, dan kearifan lokal masyarakatnya. Konsep ini ditegaskan dalam Undang-Undang Desa yang menempatkan desa sebagai aktor utama pembangunan yang partisipatif dan mandiri. Untuk contoh konkretnya,
Di sini ada sebuah desa yang memiliki potensi wisata yang dapat mengelola objek wisata melalui BUMDes, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, serta menggunakan hasil usahanya untuk pembangunan fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi warga. Dengan demikian, pembangunan berasal dari kebutuhan dan potensi desa sendiri, bukan semata-mata program dari atas. Baik, selanjutnya yaitu soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 4. Yang mana pertanyaannya adalah, berikan analisis saudara, apakah otonomi desa berarti desa bebas sepenuhnya dari pengawasan pemerintah daerah? Berikan argumentasi saudara berdasarkan prinsip negara hukum. Jadi di sini jawaban saya adalah, otonomi desa tidak berarti desa bebas sepenuhnya dari pengawasan pemerintah daerah. Dalam prinsip negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Desa memang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal, tetapi tetap berada dalam sistem pemerintahan nasional sehingga pengawasan oleh pemerintah dapat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, dan akuntabel. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.